Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi di awal udah dikasih salam, cuma tidak lengkap kayaknya kalau saya sendiri belum mengucapkan salam secara langsung. Baiklah anak-anakku, selamat pagi dan semoga kalian sehat-sehat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Falaq. Apa itu surah Al-Falaq? Apa kandungan surah Al-Falaq? Dan apa manfaat membaca surah Al-Falaq untuk kehidupan kita? Tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran, agar lebih barokah pelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan membaca surah Al-Falaq dengan suara yang merdu, dengan bacaan yang baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Surah Al-Falaq merupakan surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Namun, dari urutan turunnya, surah ini merupakan surat yang ke-20. Surah Al-Falaq memiliki surah pasangan, yaitu surat An-Nas. Dua surat ini disebut juga dengan Al-Mu'awwizatain, yakni dua surat yang menuntun pembacanya untuk menuju tempat perlindungan. Nah, surat Al-Falaq disebut dengan Al-Mu'awwizat Al-Ula, sedangkan surah An-Nas disebut Al-Mu'awwizah As-Saniyah. Artinya, surah Al-Falaq adalah surat yang Mu'awwizah yang pertama, sedangkan An-Nas adalah surah Al-Mu'awwizah As-Saniyah. Apa saja masuk surah-surah Al-Mu'awwizah ini kita akan bahas dan simak sampai akhir ya. Kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa di dalam surah Al-Falaq ini menceritakan tentang ada kejahatan makhluk. Makhluk di sini yang dimaksud semua jenis makhluk. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan banyak sekali makhluk. Di antaranya ada makhluk jin dan ada makhluk jenis manusia. Nah, kejahatan di sini dimaksud adalah bisa saja kejahatan dari godaan jin dan kejahatan dari perbuatan buruk manusia. Nah, seperti itu. Kemudian surah Al-Falaq ini juga menceritakan tentang ada kejahatan yang terjadi ketika malam mulai gelap. Ya, ketika malam gelap itu
kejahatan akan berdatangan. Bahwa pada gelapnya malam itu biasanya banyak datang kejahatan. Makanya dianjurkan kita sebelum tidur kita membaca doa. Kita awali dengan doa. Seperti kebiasaannya Rasulullah SAW, sebelum beliau tidur, beliau biasanya membaca surah Al-Falaq, diikuti dengan surah An-Nas, dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas untuk melindungi diri beliau dari kejahatan malam. Kemudian ada juga kejahatan dari tukang sihir. Nah, dari surah Al-Falaq ini kita diberitahukan bahwa memang sihir itu benar-benar ada. Nah, bagaimana cara menangkalnya biar kita tidak terkena surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kemudian diikuti oleh surah Al-Ikhlas, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, adalah untuk menangkal dan menolak segala jenis sihir. Kenapa surah Al-Falaq dan diikuti dengan surah An-Nas? Seperti yang di atas tadi, kedua surah ini adalah surah Al-Mu'awwizatain. Artinya, dua surah yang jika dibaca itu untuk melindungi diri pembacanya dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk sihir. Kemudian ada di dalam surat Al-Falaq ini menceritakan tentang kejahatan dari orang-orang yang dengki. Orang dengki adalah orang yang berbahaya. Untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang dengki kepada kita, bacalah surah Al-Falaq. Siapa tahu dengan kita membaca surah Al-Falaq dengan hati yang ikhlas, dengan bacaan yang fasyih, ketika ada orang yang dengki dengan kita, tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dengki tadi tiba-tiba akan luluh hatinya menjadi menyukai kita. Nah, kemudian apa saja kandungan yang terdapat dalam surah Al-Falaq? Baik, kita bahas ya. Arti surat Al-Falaq itu sendiri yaitu waktu subuh. Ini diambil dari ayat pertama surat Al-Falaq, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya waktu subuh. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Rasulullah SAW seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh," atau "Qul a'udzu birabbil falaq." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari segala jenis kejahatan. Biasanya surat Al-Falaq ini juga dinamai dengan Qul a'udzu birabbil falaq, sesuai dengan nama awalnya ya. Dan surat ini terdiri dari 5 ayat. Kandungan yang pertama yang dapat kita ambil dari pelajaran surah Al-Falaq ini adalah yang pertama, surah Al-Falaq memiliki makna permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk. Artinya, ketika kita ingin berlindung dari segala jenis ancaman, kejahatan, dari segala makhluk, semua jenis makhluk, kita hanya perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Falaq ini memberitahukan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung dan meminta pertolongan. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya pagi atau subuh, dan Tuhannya seluruh makhluk yang mampu membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Meyakini pertolongan Allah, meyakini bahwa Allah SWT itu adalah dekat dengan kita. Yang ketiga,
Surah Al-Falaq menjelaskan tentang hasad atau dengki itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Oleh karena itu, kita perlu menghindarinya, menghindari sifat dengki itu, dan menghindari orang-orang yang dengki kepada kita dengan cara memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam surah Al-Falaq ini terdapat dalil bahwa sihir itu benar-benar ada, dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya. Ingat, sihir sejenis apapun, sehebat apapun, bisa ditangkal, bisa dihindari, dan bisa kita berlindung darinya hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jangan lupa biasakan membaca surat Al-Falaq. Oke, sekian dulu untuk pelajaran surat Al-Falaq. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran hari ini, karena itu akan menjadi pertolongan kita di akhirat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.